Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setyaningtyas pada channel Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai definisi dari turunan, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Untuk kompetensi dasarnya tetap sama, tetapi di sini kita akan lebih spesifik menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Oke. Nah, yang pertama adalah turunan dari fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau ada suatu fungsi itu sama dengan konstanta, maka turunannya itu sama dengan 0. Berikut adalah buktinya. Nah, berdasarkan definisi dari turunan kan ini, limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Lalu di sini karena fx sama dengan k, maka fx plus h juga k. Min fx-nya kan k per h. Lalu limit h mendekati 0, k min k kan 0 per h. Lalu ini 0 per h kan sama dengan 0. Limit h mendekati 0, 0 itu sama dengan 0. Karena limit konstanta kan sama dengan konstanta itu sendiri. Terbukti. Oke, sekarang yang kedua. Turunan fungsi contoh dari turunan fungsi konstanta. Nah, tentukan turunan dari fx sama dengan 5. Nah, berdasarkan sifat tadi, maka f aksen x dari fx sama dengan 5 itu sama dengan 0. Sifat yang kedua, turunan fungsi identitas. Nah, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Buktinya, nah ini definisinya tadi. Lalu fx plus h kita substitusikan x plus h min x. Nah, ini limit h mendekati 0, h ini kan x min x 0, tersisa h. H per h sama dengan 1. Jadi limit h mendekati 0, 1 sama dengan 1. Contohnya, nah, tentukan turunan dari fh sama dengan h. Nah, jadi nggak harus pakai variabel x ya, boleh pakai variabel a, b, c, d, dan seterusnya. Di sini kalau fh sama dengan h, maka f aksen h itu sama dengan 1. Nah, turunan hasil kali konstanta dan fungsi, sifat yang ketiga. Jadi kalau ada bentuk fx sama dengan k kali ux, maka f aksen x-nya itu sama dengan k dikali turunan u atau k kali u aksen x. Ini buktinya. Nah, fx plus h berarti kan nanti k dikali u, x-nya kan diganti x plus h min KUX. Nah, lalu K-nya kita keluarkan, di dalam kan tersisa UX plus H min UX. Lalu berdasarkan sifat limit, konstantanya kan boleh dikeluarkan. Ini K-nya kita keluarkan dari limitnya, jadi K kali limit H mendekati 0, UX plus H min UX per H. Nah, berdasarkan definisi, ini kan sama dengan turunannya U. Sehingga ini sama dengan K kali U aksen X. Sama kan? Nah, berikut adalah contohnya. Tentukan turunan dari min 5X. Nah, tadi kan sifatnya ini. Berarti turunannya ini K-nya itu kan min 5 dikali turunannya X. Tadi turunannya X berapa? 1. Jadi min 5 kali 1 min 5. Oke, sifat yang keempat ya. Turunan fungsi pangkat. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka, maaf ini kelebihan 1 ya. F aksen x itu sama dengan n dikali a dikali x pangkat n-nya berkurang, pangkat n min 1.
Rumus ini nanti akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal turunan fungsi. Jadi kita tidak perlu menggunakan definisi lagi karena kita sudah mengenal sifat ini. Berikut pembuktiannya. Nah, jadi ini kita substitusikan fx plus h-nya. Ini x-nya kita ganti x plus h pangkat n min ax pangkat n. Nah, ini kalau kita jabarkan x plus h pangkat n itu menjadi x pangkat n ditambah n kali x pangkat n min 1h ditambah n kali n min 1 per 2 dikali x pangkat n min 2 kali h kuadrat sampai n kali x kali h pangkat n min 1 plus h pangkat n min ax pangkat n. Dari mana kita mendapatkan ini? Nah, kita akan mengetahui asal-usul ini nanti setelah kita mempelajari materi kombinasi di bab peluang. Oke, jadi ini kita terima apa adanya dulu ya, karena kita belum mempelajari konsep kombinasi. Nah, jadi ini dijabarkan menjadi seperti ini. Selanjutnya, masing-masing kita kalikan dengan A, jadinya bentuknya seperti ini, ax pangkat n, an x pangkat n min 1h, sampai ah pangkat n min ax pangkat n per h. Nah, kita perhatikan ini kan sama, ax pangkat n min ax pangkat n, jadinya kan 0. Tersisa ini, an x pangkat n min 1h, ditambah sampai ah pangkat n per h. Lalu karena ini nanti kalau disubstitusikan penyebutnya jadi 0, berarti h kan harus kita hilangkan. Bagaimana? Maka yang pembilang hanya kita keluarkan. Nih, hanya dikeluarkan kan jadinya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, baru deh kita boleh mencoretnya. Karena ini kalau dibagikan sama dengan 1. Tersisa yang atasnya saja. Limit h mendekati 0, an x pangkat n min 1 ditambah a kali n min 1 per 2 x n min 2h sampai ah n min 1. Nah, berikutnya kita substitusikan hanya sama dengan 0. Nah, yang memuat h berarti kan nanti nilainya 0 karena dikalikan dengan 0. Berarti ini 0, 0, 0. Tersisa yang depan saja yaitu an x pangkat n min 1. Karena perkalian bersifat komutatif, di sini saya tukar n dengan a-nya. Jadinya n kali a kali x pangkat n min 1. Nah, berikut adalah contohnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan min 3 akar x. Nah, untuk mempermudah bentuk akar ini kita jadikan pangkat terlebih dahulu. Nah, jadi fx itu adalah min 3x pangkat setengah. Ingat kan kalau bentuk perpangkatan itu mengubahnya dengan cara ini kan x pangkat 1, ini akarnya kan akar 2, jadinya x pangkat 1 per 2. Kalau ini 2 lalu akarnya 3, berarti x pangkat 2 per 3. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifat ini, maka untuk mencari turunannya, pangkatnya kita taruh depan. Jadi setengah dikali koefisiennya yaitu min 3 kali x. Nah, pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1. Lalu ini kita kalikan, setengah kali min 3 kan min 3 per 2 x. Nah, setengah min 1 itu kan min setengah. Agar pangkatnya positif, ingat ya materi eksponen, jadi kita letakkan di bawah dekat dengan 2. Jadi di sini min 3 per 2x pangkat setengah. Nah, berdasarkan sifat juga, kalau pangkat setengah kan artinya akar x. Jadinya sama dengan min 3 per 2 akar x. Nah, selanjutnya turunan jumlah fungsi-fungsi. Nah, jadi di sini ada fx sama dengan u plus x plus fx. Maka nanti turunannya atau f aksen x-nya itu sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Nah, ini buktinya. Nah, jadi ini
UX-nya kan jadi UX plus H, VX plus H, min UX plus VX per H. Nah, lalu ini kita dekatkan UX plus H min UX ditambah VX plus H min VX, seperti ini. Nah, berdasarkan definisi, ini karena berdasarkan sifat, kalau ada bentuk seperti ini kan masing-masing bisa kita berikan limit. Jadi limit UX plus H min UX per H ditambah limit VX plus H min VX per H. Lalu berdasarkan definisi, bentuk ini kan sama dengan U aksen X ditambah bentuk ini itu kan sama dengan V aksen X, maka terbukti. Nah, turunan selisih fungsi-fungsi sama seperti tadi, hanya bedanya di sini menggunakan tanda pengurangan. Ini langkahnya sama kan? Cuma ini dipisahkan oleh tanda pengurangan. Nah, maka nanti fx sama dengan ux min vx, f aksen x-nya itu sama dengan u aksen x min v aksen x. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penjumlahan dan selisih sekaligus. Berikut adalah contohnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 3 min setengah x kuadrat plus 8x min 100. Nah, ini kan tadi plus minus ini artinya bisa penjumlahan bisa pengurangan ya, sifat ini. Bukan kurang lebih tapi plus atau min. Kan fungsinya awal, maka turunannya kita turunkan masing-masing berdasarkan yang ax pangkat n tadi, maka turunannya kan 3 dikali 3x pangkat 3 min 1. Lalu ini juga 2 dikali koefisiennya itu setengah x pangkat 2 min 1. Lalu ini kan pangkatnya 1 dikali 8. Nah, ingat ya, ini kan x pangkat 1 kurangi 1 berarti kan x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, makanya di sini nggak ada variabel x-nya. Lalu ini konstanta turunannya adalah 0. Nah, lalu ini kita sederhanakan menjadi 9x kuadrat, lalu ini min x plus 8. Oke, berikutnya adalah turunan perkalian fungsi. Nah, jadi kalau ada bentuk fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x itu sama dengan u aksen x kali fx ditambah ux dikali v aksen x. Kok bisa? Nah, ini adalah buktinya. Nah, jadi langkah pertama ini kita ganti x plus h dulu, min ux kali fx, seperti ini ya. Kemudian kita manipulasi dengan cara kita berikan min ux plus h f vx ditambah ux plus h vx. Ini kan kalau di min ini ditambah ini kan hasilnya 0, jadi tidak mempengaruhi nilai. Kenapa kita memanipulasi? Untuk mempermudah menemukan pembuktiannya. Nah, lalu ini kita pisahkan ya oleh tanda plus. Kita lihat ini bagian ini. Sebentar. Nah, nih. Nah, ini kan sama-sama memiliki ux plus h. Maka ux plus h-nya itu kita keluarkan. Buka kurung v kali x plus h dikurangi vx, ya kan? Begitu juga dengan ini. Ini kan sama-sama memiliki apa? Ya, sama-sama memiliki vx. Jadi vx-nya kita keluarkan dikali ux plus h min ux per h. Nah, lalu ini kita pisahkan pecahannya, jadi ini ditambah yang sebelah kanan ini seperti ini. Lalu masing-masing kita berikan limit ux plus h dikali limit vx plus h min vx per h ditambah limit vx dikali limit ux plus h min ux per h, seperti ini. Nah, maka
Nih, kalau hanya kita substitusikan ke sini, jadinya kan UX saja. UX, lalu ini kan artinya turunan dari V atau V aksen X. Ditambah, ini limit H mendekati 0 Vx, ini kan ada hanya, berarti kan tetap Vx. Sama seperti konsep konstanta. Ini Vx dikali, nah ini kan sama dengan U aksen X. Nah, karena perkalian bersifat komutatif, bisa kan kita ubah supaya seperti ini. Jadi, penjumlahan kan bersifat komutatif. Ini saya letakkan di depan U aksen Vx. Ini kita tukeran komutatif perkalian. U aksen Vx ditambah U kali V aksen. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, tentukan turunan dari 9x pangkat 5 dikali 2x min 5. Nah, agar mempermudah kita tulis permisalannya. Nah, di sini misalkan UX-nya itu yang pertama yaitu 9x pangkat 5. Maka kan turunannya 5 kali 9 kan 45. X pangkat 5 kurangi 1, 4. Kemudian yang Vx-nya adalah yang kedua yaitu 2x min 5. Maka turunannya 2x diturunkan 2, min 5 turunannya 0. Maka V aksen X sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Nah, U aksen X berarti kan 45x pangkat 4 dikali Vx. Ini ditambah UX 9x pangkat 5 dikali V aksen X. V aksen X-nya kan 2. Lalu kita operasikan. Ini 225 dan 225 90. Ini kali ini 90x pangkat 5 dikurangi 225x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 5. Karena ini sama-sama x pangkat 5, bisa kita jumlahkan koefisiennya yaitu 108x pangkat 5 min 225x pangkat 4. Oke, sifat yang terakhir yaitu turunan pembagian fungsi. Jadi kalau ada bentuk fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x itu sama dengan, ini jangan sampai terbalik ya, u aksen v dikurangi ux kali v aksen x, oke, per v kuadrat x. Saya ulangi, u aksen x dikali vx dikurangi ux kali v aksen x per v kuadrat x. Dimana di sini syaratnya fx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini buktinya sama seperti yang konsep perkalian tadi. Kita substitusikan ux plus h per vx plus h min ux per vx. Nah, lalu kita samakan penyebutnya seperti ini. Lalu setelah penyebutnya sama, pembilangnya kita operasikan seperti ini ya. Nah, lalu ini kan artinya dikali 1/h, ya kan? Kemudian ini saya tukar, jadinya ini per h kali 1 per vx plus h vx. Nah, kemudian kita manipulasi dengan memberikan min ux fx plus ux fx, sama seperti yang konsep perkalian tadi. Kita berikan suatu tambahan tetapi tidak mengubah nilainya karena ini kan artinya 0. Nah, lalu kita perhatikan di sini kan sama-sama memiliki vx, maka vx-nya keluar. Vx-nya keluar, tersisa ux plus h min ux. Lalu sedangkan yang di sebelah sini sama-sama memiliki apa? Memiliki ux. Nah, ini kan, ini sama ini. Ux-nya dikeluarkan seperti ini ya jadinya. Nah, lalu kita pisahkan pecahannya, jadinya vx kali ux plus h min ux per h
dikurangi UX kali VX min VX plus H per H dikali, lah ini kita limitnya kita pisah juga, limit ini dikali limit ini, sehingga bentuknya seperti ini. Lalu yang di dalam itu juga limitnya kita masing-masing, kita beri limit pada masing-masing, yaitu limit ini dikurangi limit ini. Nah, sehingga ini kan perkalian ya, Vx kali ini. Nah, berdasarkan sifat limit, Vx-nya kan boleh dikeluarkan nih. Nah, seperti ini. Vx limit H mendekati 0 ini dikurangi, ini juga UX-nya kita keluarkan. UX limit H mendekati 0 ini kali limit 1 per Vx plus H Vx. Nah, berdasarkan sifat ini kan Vx kali, nah ini kan artinya kan berdasarkan definisi ini kan U aksen X dikurangi ini UX, nah ini kan V aksen X dikali, nah ini H mendekati, kita substitusikan nolnya, X ditambah 0 berarti kan tinggal X, berarti Vx kali Vx itu kan V kuadrat X, ini kali 1 per V kuadrat X, berarti kan jadinya Vx kali U aksen X min UX kali V aksen X per V kuadrat X. Lalu ini kan bersifat komutatif, boleh saya tukar nih perkaliannya, jadi U aksen Vx dikurangi U V aksen per V kuadrat X. Terbuktilah. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x min 5 per 2x kuadrat plus 7. Nah, sama seperti tadi, untuk mempermudah kita misalkan dulu. Ux-nya kan 3x min 5, maka U aksen x-nya diturunkan jadinya 3. Lalu Vx-nya kita yang bawah 2x kuadrat plus 7, turunannya ini 2x kuadrat, berarti kan 2 kali 2 4 kali x pangkat 2 min 1 kan, jadinya kan 4x, ini konstanta turunannya 0. Nah, setelah kita peroleh UX, U aksen X, Vx, V aksen X, maka kita substitusikan ke rumusnya. Nah, rumusnya kan ini, berarti U aksen X 3 kali Vx 2x kuadrat plus 7 dikurangi UX 3x min 5 kali V aksen X 4x per V kuadrat X, berarti 2x kuadrat plus 7 pangkat 2. Lalu ini kita operasikan. Nah, setelah dioperasikan kita sederhanakan, yang pangkatnya sama, koefisiennya kita operasikan. 6x kuadrat min 12x kuadrat min 6x kuadrat. Lalu ini plus 20x plus 21 per 2x kuadrat plus 7 pangkat 2. Sudah selesai. Kapan kita berhenti? Sesuai dengan, kalau kita mengerjakan soal pilihan ganda, kita menyesuaikan dengan opsi pilihannya. Kalau opsi pilihannya hanya sampai bentuk seperti ini, ya sudah, kita stop sampai sini. Tetapi kalau di pilihannya meminta kita untuk menjabarkan, berarti ini harus kita jabarkan pangkat 2 ini. Nah, kesimpulan yang kita ambil, sifat-sifat turunan fungsi. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Lalu yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, jika fx sama dengan k kali ux, maka f aksen x sama dengan k kali u aksen x. Yang keempat, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Ini cukup 1 saja ya. Nah, yang kelima, jika fx sama dengan ux plus vx, maka f aksen x itu sama dengan u aksen x plus v aksen x. Yang keenam, jika fx sama dengan ux min vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x min v aksen x. Yang ketujuh, jika fx sama dengan ux kali vx, maka f
aksen X sama dengan U aksen X kali Vx ditambah U kali V aksen X. Dan yang terakhir, jika Fx sama dengan Ux per Vx, maka F aksen X itu sama dengan U aksen Vx ditambah Ux V aksen X per V kuadrat X, di mana Vx tidak boleh sama dengan 0. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video kita mengenai sifat-sifat dari turunan fungsi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa berlatih agar lebih memahami materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.